Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi pengujian hipotesis komparatif. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah komparatif dua sampel, sampel berkorelasi, sampel tidak berkorelasi, sekomparasi sampel K, berkorelasi sampel independen terpisah. Anggota kelompok 4: Saiflin Asyari, Lilik Nurkhalidah, Naila Nubia, Saila Sinta, Muhammad Al-Baitul. Materi pertama, pengertian analisis komparatif. Analisis komparatif adalah analisis perbedaan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel, data, atau lebih. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis apakah ada perbedaan antara dua kelompok data variabel tergantung dari jenis data yang digunakan. Jenis analisis komparatif terbagi menjadi dua, yaitu analisis komparatif dua variabel, analisis komparatif lebih dari dua variabel. Kedua jenis analisis komparatif ini dibedakan dari lagi dengan sampel berkorelasi, dependen, dan tidak berkorelasi atau independen. Kelompok sampel dikatakan berkorelasi apabila sampel-sampel menjadi objek penelitian tidak dapat dipisahkan secara tegas. Artinya anggota sampel kelompok A ada yang menjadi anggota sampel kelompok B. Selanjutnya, analisis komparatif dua sampel. Ada beberapa teknik statistik atau uji statistik yang dapat digunakan dalam menganalisis penelitian yang bersifat komparatif. Penggunaan tipe atau jenis uji statistik tergantung dari jenis data atau variabel yang dipakai dalam penelitian. Yang pertama, analisis komparatif dua sampel independen tak berkorelasi. Sampel dinyatakan tidak berkorelasi atau independen antara dua kelompok bila sampel-sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Artinya anggota sampel kelompok A tidak ada yang menjadi anggota sampel kelompok B. Kedua, analisis komparatif dua sampel berkorelasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan. Berpasangan di sini maksudnya adalah suatu sampel memperlakukan berbeda dari dimensi waktu untuk menganalisis dua sampel berkorelasi dengan jenis data interval rasio uji T dua sampel. Contoh soal dua sampel independen. Ujikah apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistika antara kelas malam dan kelas pagi taraf 5%? Mari simak video berikut ini. Ada makna cerita lama yang selalu dibawa, diam-diam hati
Selanjutnya, contoh soal 2 sampel berrelasi. Uji K apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan kholayak sebelum dan sudah menonton program Apa Kabar. Mari simak video berikut ini. Gelap di dalam tanya, menyembunyikan rahasianya. Letih, kehabisan kata, dan kita pada akhirnya diam. Bunga di bulan sepi, jatuh terdampak, tersasar. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Seperti sejak pertama jumpa dirimu di kala senja, duduk berdua tanpa suara. Rindu yang jatuh di kamarku hanyalah rindu yang datang padamu, bertanya mengapa kita masih di sini tersenyum. Alasan masih bersama bukan karena terlanjur lama, tapi rasanya yang masih sama. Selanjutnya, pengertian uji peringkat Crucial Wallis atau HTS. Uji Crucial Wallis pertama kali digunakan oleh W.H. Crucial dan Wallis pada tahun 1952 yang merupakan turunan dari uji Wyckoff kriteria lebih dari 2 sampel bebas. Uji digunakan pada analisis komparatif untuk menguji lebih dari 2 sampel independen bebas dengan data berjenis ordinal dan ukuran sampel tidak sama. Contoh soal, ujilah hipotesis yang menyatakan ada perbedaan tingkat kunjungan antara mahasiswa teknik sipil serta mahasiswa teknik arsitektur. Mari simak video berikut dengan baik-baik. Kau datang tak kala sinar senjaku telah redup, dan pamit ketika purnamaku penuh seutuhnya. Kau yang singgah tapi tak sungguh, kau yang singgah tapi tak sungguh. Ku kira kau rumah, nyatanya kau cuma aku sewa dari tubuh seorang perempuan yang meminta untuk pulang. Kau bukan rumah, kau bukan rumah, kau bukan
Selanjutnya pengertian uji median extension. Uji median extension merupakan pengujian hipotesis analisis komparatif untuk menguji lebih dari 2 sampel independen dengan data berjenis ordinal atau ukuran sampel. Asumsi yang digunakan untuk menerapkan metode ini antara lain data merupakan sampel acak hasil, 2 populasi tidak berdistribusi tertentu, 3 skala pengukuran yang dipakai ordinal, 4 ketiga sampel tidak saling mempengaruhi, 5 jumlah sampel sama antara satu sampel dengan sampel yang lain, 6 variabel yang diamati adalah variabel acak kontinu. Contoh soal ujilah hipotesis yang menyatakan jumlah handphone yang digunakan berdasarkan jenis pekerjaan taraf signifikan 1%. Silakan simak baik-baik video berikut ini. Ku menemukanmu saat ku terjebak di situasi yang membuatku resah. Kau merangkulku di saat yang lain menindasku. Ingin rasanya aku selalu bersamamu, tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari resah menjadi luka. Ku menemukanmu saat ku terjatuh ke dalam ruang yang penuh kepahitan. Kau melindungiku di saat yang lain menyerangku. Ingin rasanya aku melihatmu di setiap langkahku, tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari resah menjadi luka. Namun aku akan tetap di sini.
Pengertian uji Cochrane. Cochrane test untuk pengujian uji MC Neymar untuk contoh terkait yang menyediakan metode untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih sampel yang cocok dapat didasarkan pada karakteristik individu K dan N yang berkaitan dengan respon, atau N individu mungkin diamati di bawah K perlakuan yang berbeda atau kondisi, misalnya pertanyaan berbeda atau satu pertanyaan pada waktu yang berbeda. Pertanyaannya, ujilah hipotesis yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan keempat metode kerja dengan taraf 5%. Mari simak video berikut ini dengan baik-baik. Menyesal aku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama Kanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarfina. Segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha, Banda, Anggra, Caca, Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka. Seluruh hatiku untukmu Mediana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Pindah berkala rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah. Jikalau suatu saat berujung indah, catat nama kita dalam sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu bunda. Kemudian pengertian uji Friedman. Metode ini digunakan untuk menguji kemaknaan pengaruh berbagai perlakuan terhadap sejumlah kelompok objek penelitian. Uji Friedman merupakan metode di dalam statistika non-parametrik yang digunakan melakukan analisis ragam dua arah. Friedman test mensyaratkan tidak ada ulangan bagi perlakuan yang diberikan kepada unit-unit percobaan. Maksudnya adalah hanya ada tepat satu kali pengamatan untuk setiap perlakuan di dalam setiap blok atau kelompok. Contoh soal, ujilah hipotesis yang menyatakan ada perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja yang signifikan antara shift kerja dengan diterapkan 3 metode
kerja yang berbeda tarafnya yang digunakan 5%. Mari simak baik-baik video berikut ini. Berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti, yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Terima kasih sudah menonton video kami.